mengakui bahwa Nabiullah Muhammad SAW adalah pemimpin terbaik sepanjang masa, menjadi peringkat nomor 1 di dunia. Sidang jamaah yang mulia, bahkan menjadi manusia yang paling terpengaruh sepanjang dunia hingga saat ini. Rasulullah SAW manusia yang sangat terpengaruh di dunia ini. Coba perhatikan, namanya saja Muhammad disebut-sebut selama bumi ini berputar, disebut-sebut namanya. Subuh disebut, zuhur disebut, asar disebut, menjelang malam disebut, di malam hari juga disebut. Berputar bumi ini, nama Muhammad itu disebut. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh teladan terbaik. Maka sebagai contoh teladan terbaik, sebagai seorang pemimpin, kalau ingin melihat pemimpin terbaik di dunia ini, tidak ada orang lain kecuali Rasulullah SAW. Oh, ingin menjadi sosok ayah terbaik, tidak ada sosok ayah terbaik selain Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi mendidik anaknya, bahkan dalam sejarah Nabi mendidik cucunya luar biasa. Rasulullah SAW itu tegas pada hal halal dan haram, tapi lembut dalam akhlaknya. Itu contoh Nabi. Dulu Hasan dan Husain saat tidak sengaja, dalam riwayat, memakan kurma yang bukan miliknya, Rasulullah itu menyuruh cucunya untuk memuntahkan kembali. Berarti Rasulullah SAW itu tegas pada hal yang haram, disuruh muntahkan kembali, tegas. Tapi saat Nabi salat di Masjid Nabawi, beliau rukuk sujud, Hasan dan Husain menaiki punggung Nabi. Ie ada ko, hana mengih. Rasulullah SAW tidak pemarah. Begitulah sosok ayah terbaik. Geme cucu, geme anak masjid, contoh teladan terbaik. Sidang jamaah mulia, kalau ingin melihat sosok suami terbaik di dunia ini, itu juga ada pada Nabi Muhammad SAW. Seorang suami yang penuh dengan kelembutan, seorang suami yang penuh dengan romantis, seorang suami dengan penuh tanggung jawab, seorang suami yang bukan suami pemarah, seorang suami yang sangat mandiri. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat, beliau menjahit bajunya sendiri yang koyak, tidak memberatkan istrinya. Rasulullah SAW ketika pulang ke rumahnya, diketuk pintu, tidak dibuka oleh istrinya, beliau tidak marah. Bukankah itu contoh teladan terbaik? Sepanjang masa beliau tidur di depan rumah, hana bengih itayo lako piaa bengih, tipuro bengih, tipuro tada winang, tipuro tada anu. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan sepanjang masa bahwa Nabi bukan sosok yang pemarah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga pernah mengajak Aisyah, mengajak istrinya untuk lomba lari dalam sebuah perjalanan. Siapa yang duluan, maka dia yang akan menang. Sengaja Nabi membiarkan Aisyah di depan istrinya supaya istrinya senang. Walaupun Nabi terkenal sebagai pegulat tangguh, seorang yang sangat kuat sekali, tapi beliau membiarkan istrinya supaya istrinya bahagia. Sidang jamaah mulia, bukankah itu contoh teladan terbaik
bagi seorang suami yang mengalah kepada istrinya supaya istrinya bahagia. Subhanallah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak. Dulu semua orang jahiliyah mengakui Rasulullah SAW. Sebelum Nabi mendakwahkan Islam, mereka mengakui Muhammad seorang pedagang yang jujur. Diakui oleh Quraisy jahiliyah. Kapan mereka marah kepada Rasulullah SAW? Ketika Nabi memperkenalkan Islam, baru bengihi. Tapi mereka mengakui akhlak Nabi. Mereka mengakui bahwa Nabi orang al-amin, seorang yang sangat dipercaya, seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur, seorang yang sangat cerdas. Dia bahkan diungkapkan oleh para sahabat seperti bulan purnama. Siapapun yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, hatinya tenang seperti cahaya bulan yang penuh dengan kelembutan, walaupun dia bercahaya. Sosok Rasulullah SAW itu baru wajahnya, sidang jamaah mulia. Bukankah kita sebagai umat Nabi Muhammad sangat merindukan beliau? Sangat rindu. Hendak doa gambarkan kerinduan dayo ke Nabi Muhammad. Bahkan sidang jamaah mulia, karena dayo kan udip di masa Nabi. Para sahabat mereka beriman kepada Rasulullah SAW, mereka hidup di masa Rasulullah SAW. Kita di umat akhir zaman 1400 tahun, belah abad yang kau ikut. Dayo udip di akhir zaman orang beriman kepada Nabi, mencintai Nabi, merindukan Nabi, tapi kita tidak pernah berjumpa dengan sosok Nabi. Apa yang harus kita lakukan, sidang jamaah mulia, sebagai sosok teladan terbaik? Nah, urang kepikir yo ke bancara cinta ke Nabi kauri beraya-raya. Bukan. Orang salah mengambil kesimpulan. Ada orang yang mencintai Rasulullah, mereka harus berteriak-teriak, membuat syair, menyanyikan syair-syair indah kepada Nabi. Tidak cukup, sidang jamaah yang mulia. Merindukan Rasulullah, mengikuti Rasulullah, wa ati Allah wa atiur Rasul, benar-benar dicontohkan dengan sikap kita, dicontohkan dengan kehidupan kita sebagai sosok seorang ayah, sebagai sosok seorang pemimpin, sebagai sosok seorang muslim, sebagai sosok umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bek surak-surak mandang, bek pegah-pegah mandang, ilong cinta ke Nabi. Bukan. Dia harus membuktikan. Seperti orang yang mencintai istrinya, dia harus membuktikan. Apa yang harus dibuktikan? Seseorang yang mencintai Rasulullah SAW, dia harus kenal Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Really. Betapa banyak orang Islam hari ini tidak mengenal Nabi lewat sirahnya. Kita yang lihat ayah, acinu cerita tiat kisah Nabi Muhammad. Kahana depu dia. Pajan lahir Nabi, sonan mak Nabi, sonan ayah Nabi. Katanya kita mencintai Nabi, katanya kita mencintai Rasulullah SAW. You cerita liana, kahana doh cerita. Hanjir sidang jamaah mulia. Maka Melayu rayo yak blo sirah nubuwah. Kita yo karena hana ilmu baca lo. Kita baca bagaimana heroiknya Rasulullah SAW. Dari beliau lahir, sidang jamaah mulia, saat Nabi lahir saja, ya, terjadi pemadaman api yang disembah oleh orang-orang kafir saat itu. Kohayu lahir Nabi, sidang jamaah mulia, dari kelahirannya. Bagaimana kisah Nabi di waktu kecil? Sedih tak? Betat pengorbanan Rasulullah SAW. Lahir dalam keadaan yatim, mantang ubud, kah meninggal. Mak yatim piatu, gejaga oleh kakek, gejaga oleh kakek, meninggal kakek, gejaga oleh paman, meninggal oleh paman. Sedang jamaah mulia, Nabi ini sosok anak yang sangat mandiri sekali.
Ubud kayak pelihara kambing. Nabi kalau berjalan cepat, hana lambat. Nabi itu rajin. Nabi itu sangat tampang. Rasulullah SAW dalam riwayat banyak hadis menerangkan bahwa Nabi itu sangat tampan sekali. Beliau tidak gemuk, beliau juga tidak kurus. Badannya ideal, seorang yang sangat tampan. Maka dari jino sidang yang mulia, talok long sirah nubuah, kiban Nabi lahir, kiban wate ubud, kiban Nabi gedakwahkan orang-orang kaum Quraisy saat itu, dihina, dilempar, bahkan dibaikot, bahkan diusir Nabi, bahkan disewa pembunuh, bahkan ingin diracun. Sidang jauh mulia yang mendubah debu. Kiban Nabi gedidik ane ke, kiban Nabi gedidik promo ke, kiban Rasulullah SAW gedidik para sahabat. Semua harus kita baca. Bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW, bagaimana Nabi di Madinah berdakwah, bagaimana Nabi menerima wahyu. Sidang jemaah mulia, kiban kehidupan Nabi, makanan yang paling Nabi galak. Bukankah kita mencintai Rasulullah SAW? Apa baju yang dipakai oleh Nabi? Bagaimana Nabi berbicara dengan sahabatnya? Bagaimana Nabi berjalan? Bagaimana Nabi makan? Bagaimana Nabi tidur? Kita pernah cinta ke Nabi hantam tak lo? Yang nak ceramah-ceramah ada bagus sidangnya mulia. Ada ceramah maulid setahun sekali. Menyo penceramah laga agak begah tentang kisah Nabi. Alhamdulillah, nyo cerita lucu-lucu. Haikap alir ceramah hanya merempak substansi tentang kisah Nabi. Nah urung pegang mulut wate pajuh bu mukumpul rame urung wate katruk suazan kagak ada urung nya hana pernah oleh Nabi. Itu tidak ada substansi. Sidang jauh mulia, punya ceramah muda ada masalah, pegak ju beraya-raya, ceramah rumah pula, ceramah di masjid kan sidang juga, cibulu juga, ceramah tentang kisah Nabi supaya orang-orang tahu bagaimana heroiknya, bagaimana teladannya Nabi Muhammad SAW. Penting nak dengar liane wate itayang liane kiban cerita Nabi Muhammad SAW. Seorang ayah harus bisa jawab sampai direnggang kematian. Wate kematian Nabi bahkan dirindukan oleh para sahabat. Sidang jamaah mulia, dirindukan oleh para sahabat. Kiban dirindukan oleh para sahabat. Dulu Bilal bin Rabah ketika menjadi gubernur Basra, gubernur di Irak, bak tiurah gelempo Nabi payahwo Madinah, rindu tak ke Nabi. Dia pulang ke Madinah. Saat dia pulang ke Madinah, semua orang ingin Bilal azan. Kunle Abu Bakar, wahai Bilal bin Rabah, azanlah untuk kami. Kami merindukan masa-masa azan di masa Rasulullah SAW. Apa kata Bilal? Sidangnya mulia, aku tidak akan pernah mau azan selain Rasulullah yang menyuruhku langsung. Bilal sejak kematian Nabi, sejak wafat Nabi, dia tidak mau azan kecuali Nabi yang suruh langsung. Datang Umar bin Khattab, wahai Bilal, azanlah untuk kami. Hangtim bilang, wahai Utsman, wahai Bilal, itulah Utsman, azanlah buat kami. Haitim. Datang Ali, wahai Bilal, azanlah buat kami. Kami merindukan azanmu. Hangtim. Sidang jamaah mulia, datanglah Hasan dan Husain, wahai Bilal, azanlah buat kami. Apa kata Bilal? Aku sulit menolak bibir yang pernah dikecup oleh Rasulullah SAW. Bilal azan. Sidang jamaah mulia, saat Bilal azan di kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal jatuh pingsan. Pingsan Bilal. Kenapa Bilal pingsan? Bilal ketika mengucap kalimat Muhammadar Rasulullah, Bilal bergetar hatinya, dia bergetar jiwanya, dia menangis. Kenapa Bilal menangis?
Bilal merindukan sosok Nabi. Bilal seorang budak dulu. Nabi memerdekakan. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat, mendengar bunyi suara telapak kaki Bilal di surga. Begitu dekat Bilal dengan Muhammad, begitu dekat Bilal dengan Rasulullah SAW. Bilal merindukan Nabi. Sekarang pertanyaannya, apakah kita juga merindukan Rasulullah SAW seperti sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah? Nah kerinduannya. Wateta dengar azan, wateta selawat ke Nabi. Wateta selawat ke Nabi. Waktu kita ucapkan nama Muhammad, apakah kita juga merindukan Nabi? Kita yang habis water orang mendawa mulut, hanjut mulut. Habis water sidang jemaah mulia. Nyo Wahabi hanjut mulut, nyokan Wahabi tayong mulut beraya-raya. Habis water dia mendawa ada menang. Jino yang paling penting tahu romo dah baca sirah nubuwah. Bahkan di zaman digital saat ini, kita bisa searching. Anak hek dili kisah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita umrah sidang jamaah mulia, kalau Allah kasih kita kesempatan umrah, di samping Masjid Nabawi sudah ada museum Nabi Muhammad SAW. Di situ kita digambarkan. Pertama tayang dalam ruang kiban kota Madinah dulu, ube masjid, pagar Masjid Nabawi. Bagaimana Nabi membawa Islam? Dipegat LED layar besar, bergerak seakan-akan kita bersama Rasulullah SAW. Menangis kita sidang jamaah mulia, meneteskan air mata. Kita merindukan Nabi, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka orang mudah-mudahan dalam doa Allah bertatu meja Madinah, bertatu meja salat di Masjid Nabawi. Kita salat di dekat mimbarnya Rasulullah. Kita salat di dekat rumahnya Rasulullah SAW. Bergetar sidang jamaah mulia. Saat kita ruku, seakan-akan kita salat di belakang Nabi. Karena yang masjid yang dibangun oleh Nabi jamun. Tayo. Bertatu meja selama udip tayo. Dalam doa apa Allah, pemudah langkah tayo. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah SAW. Maka hari ini orang-orang yang mengaku cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenal Rasulullah SAW. Biar sampai hanjit tak cerita, yang merempak orang kafir dengar, kita yang sosok Nabi bejit tak cerita tentang Nabi. Kita yang lego, kenapa anda bisa menceritakan Rasulullah SAW? Karena saya mencintai Nabi. Makan cukup lucu orang mengaku cinta tapi tidak kenal. Dia tidak kenal. Ini yang bahaya. Maka mulai saat ini irmoh tayo benar sirah nubuwah. Nyo irmoh hotel aja irmoh Quran kamabe. Yang na buku surga neraka tayo. Yang na buku panduan salat lengkap. Dua buah buku yang sabe na irmoh. Sirah nubuwah harus ada. Tamat HP, be adoh ngan game, tiga tak buka sirah Rasulullah SAW. Tak buka, nak taturi kiban sosok Nabi. Maka saat kita mengenal Rasulullah SAW, maka kita akan selamat. Wa ati'ullah wa ati'ur Rasul. Orang yang taat kepada Allah, dia harus taat juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengaku kita beriman. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia akuna ahabba ilaihi, sebelum dia mencintai aku, kata Nabi. Mi walidihi, melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia di alam semesta ini. Maka kalau ingin iman kita sempurna, maka cintailah aku nak habba ilaih, melebihi cinta kita kepada apapun di dunia ini.
melebihi setelah mencintai Allah, wa ati'ur rasul, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta itu harus dibuktikan. Lagi urun kun tayang karo, tapi tak poh-poh hana tadinga, itu salah sidang jamaah konsepnya. Mencintai Nabi berarti wa ati Allah wa ati'ur rasul, mengikuti Nabi. Orang yang tidak salat, orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi, berarti ia bukan dari bahagian orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Orang yang taat ibadah, orang yang baik akhlaknya, orang yang dermawan, orang yang selalu peduli kepada anak yatim, orang yang selalu peduli kepada fakir miskin, orang yang hana bengih-bengih kegok, lembut akhlaknya. Dialah umat Rasulullah SAW yang selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani min ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.